Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, nama kunyahnya itu. Kemudian juga dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian juga diriwayatkan juga dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu Rasulullah kasih sebutan a'lamun nas, orang yang paling mengetahui dalam perkara halal dan haram. Ada satu cerita menarik tentang Mu'adz bin Jabal ini, yakni ketika ada kaum muslimin yang sholat dalam kondisi masbuk, terlambat sholat. Kemudian dia bertanya, lelaki ini, tadi sholat sudah berapa rakaat? Kepada orang yang sedang sholat. Ya, orang yang sholat kemudian memberikan isyarat 1 atau 2 rakaat. Setelah itu, kemudian orang tersebut membalap sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal itu suatu ketika juga sholat dalam kondisi masbuk. Tetapi beliau begitu mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung mengikuti Rasulullah saat sujud, beliau sujud. Setelah selesai ini diceritakan oleh sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, inilah sunnah untuk kalian. Jadi ditetapkan cara kita masbuk itu dalam riwayat itu adalah awalnya mengikuti Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, hadis yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz ini ada 3 kalimat, 3 jumlah dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunt, di mana saja, bagaimana saja, dan kapan saja engkau berada. Ini satu perintah terkait dengan diri Mu'adz dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tamhuha, maka yang baik itu akan menghapus yang buruk. Ini berkaitan dengan diri Mu'adz bin Jabal sendiri. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. 3 hal ini menjadi hal penting di dalam Islam. Dan kita mungkin akan kesulitan melakukan ketiga-tiganya secara sempurna. Tetapi kita berharap sedikit demi sedikit kita berupaya meningkatkannya. Pertama, perintah untuk takwa, ittaqillah. Padahal yang disuruh ini Mu'adz bin Jabal, sahabat yang jelas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sendiri memiliki, kata Imam Ibnu Qayyim, ada 3 tingkatan. At-taqwa salasu maratib. Takwa itu ada 3 tingkat. Ihdaha himyatul qalbi wal jawarih anil asam wal muharramat. Takwa tingkatan pertama itu adalah menjaga kalbu, hati, wal jawarih, dan anggota tubuh dari dosa dan perkara yang diharamkan. Ini level takwa pertama. Ibarat sekolah ini level dasar. Ini tinggalkan dosa dan apa saja yang diharamkan Allah. As-saniyah, yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, himyatuha anil makruhat. Meninggalkan atau menjaga qalbu dan jawarih, yakni hati dan anggota tubuh, dari perkara yang makruh, yang tidak disukai. Kemudian as-salisah, yang ketiga, al-himyatu anil fudul wa ma la ya'ni. Menjaga dari berlebih-lebihan dan apa saja yang tidak bermanfaat. Jadi itu 3 level atau 3 derajat ketakwaan. Dan kata Imam Al-Hasan Al-Basri,
At-taqwa la tahsulu illa bisabqil ilmi. Takwa itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan didahului dengan ilmu. Kenapa demikian? Ya, orang mau melakukan perintah menjauhi larangan tidak akan bisa kecuali dia tahu apa itu perintah, apa itu larangan. Orang berbisnis misalnya tidak belajar tentang muamalah, maka dia akan terjatuh ke dalam riba tanpa dia ketahui. Orang tidak mengerti hubungan bagaimana Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, ya pergaulan, dia tidak akan sengaja, tidak akan sadar dia banyak melanggar larangan Allah di dalam pergaulan. Jadi takwa ini mutlak perlu didahului oleh ilmu. Ittaqillah. Kemudian yang kedua, poin kedua dari perintah pertama itu adalah haitsu makun. Haitsu ini maknanya bisa bermakna lil makan, untuk tempat. Wa takunu liz zaman, bisa juga untuk waktu. Wa aidan kaifama kun. Begitu juga maknanya bisa bagaimana saja. Jadi makna haitsu makun itu bisa bermakna di mana saja. Yang kedua kapan saja di zaman. Yang ketiga hal bagaimanapun juga. Bertakwa kepada Allah. Terkait di mana saja, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui kita. Dimanapun kita berada, Allah mengetahui. Bersembunyi dimanapun, Allah tahu. Ya, pakai akun palsu, Allah tahu itu. Pakai akun abal-abal, banyak orang melakukan kejahatan, penipuan. Akunnya nggak jelas. Allah tahu itu. Laki-laki ngaku perempuan, perempuan ngaku laki-laki, kemudian melakukan permusuhan di dalam dunia sosial, ya, menyebar hoax dan sebagainya. Ya, Allah tahu itu, nggak tersembunyi. Nanti di akhirat menyesal. Semakin banyak punya akun digunakan untuk jadi buzzer begitu, semakin menyesal dia. Padahal rupiah yang diperoleh paling nggak banyak juga. Allah tahu itu. Li zaman, kapanpun, ya, bertakwa itu. Mau pagi, sore, tengah malam, orang ada atau tidak, Allah Maha mengetahuinya. Kemudian kaifamakun, bagaimanapun juga kondisi atau halnya. Bahkan di dalam hati pun, ya, lirikan mata kita yang khianat, ya, melerek-lerek yang haram, itu Allah juga mengetahuinya. Rasulullah juga mengatakan, wa idza asaita rabbaka fi makanin fa'ati'hu fihi. Kalau engkau berbuat maksiat kepada Tuhanmu di satu tempat, maka di tempat itu cobalah dilakukan ketaatan pula. Supaya apa? Tempat itu menjadi saksi kelak di akhirat kita berbuat dosa di situ, tapi juga dia bersaksi kepada Allah kita berbuat baik di situ. Kemudian yang kedua, di kalimat hadis ini wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.